Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan ambil firman Yahweh terambil dari Yohanes 14 ayat 16-17 dan ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ayat 26-nya, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini situasi dunia semakin hari semakin gelap, semakin jahat. Karena apa? Karena iblis menyadari waktu kerja dia tinggal sedikit lagi untuk menghasut manusia melanggar firman Yahweh. Maka berbagai cara dia lakukan untuk mengintimidasi manusia. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 12 ayat 13-17. Dan pada kesempatan ini saya berikan temanya Roh Kudus penolong sejati kita. Sekali lagi, Roh Kudus penolong sejati kita. Untuk melawan segala tipu muslihat dari si iblis itu, dengan keadaan kita sebagai tubuh jasmani, kita tidak mampu karena iblis itu roh. Maka Bapa di surga mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, agar Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita dengan maksimal dan kita dapat melawan segala tipu muslihat daripada si iblis melalui pekerjaan Roh Kudus yang Dia sudah utus menolong kita. Ditegaskan tadi bahwa Dia memberikan penghibur supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kehadiran Roh Kudus itu kita harus menyadari apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Pertama-tama, Roh Kudus itu selalu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu udah dijelaskan tadi. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita? Roh Kudus mengajari kita untuk berbicara dan berkata-kata dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus mengajari kita untuk berbicara dan berkata-kata dalam kebenaran. Lukas 12 ayat 12. Berikutnya apalagi yang Roh Kudus lakukan bagi kita setiap saat? Roh Kudus memberikan kita kuasa sehingga menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita bisa menjadi saksi karena apa? Hidup kita berubah, hidup kita berbuah hal yang benar, hal yang kudus. Sebab apa? Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Apalagi yang Roh Kudus lakukan bagi kita? Roh Kudus selalu memberikan kita penghiburan. Ya,
Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Manusia berusaha mencari penghiburan dari dunia hiburan, dari mungkin main game dan segala macam. Itu penghiburan semu. Tapi penghiburan sejati adalah dari Roh Kudus, karena memang Dia adalah Roh penghibur. Ditegaskan tadi ayat 26, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika kita tidak mampu, Roh Kudus ngajarin kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang benar, karena Dia adalah Roh penghibur. Selain itu, Roh Kudus juga yaitu memberikan petunjuk yang jelas kemana kita harus melangkah. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6-7. Roh Kudus memberitahukan kepada mereka supaya jangan pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain, tapi Roh Kudus memberikan petunjuk yang jelas kemana mereka melangkah. Jika dalam hidup kita sehari-hari, saat-saat sekarang ini, begitu banyak bisikan-bisikan roh jahat supaya kita melangkah ke jalan yang salah. Tetapi jangan engkau dengarkan apa bisikan Roh Kudus. Tapi engkau dengarkan apa bisikan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu memimpin engkau, yaitu kemana engkau harusnya melangkah dan kemana engkau harusnya tidak melangkah. Roh Kudus itu memberikan petunjuk yang jelas. Di zaman sekarang ini ada banyak petunjuk-petunjuk yang salah, kelihatannya benar, tapi justru petunjuk yang salah karena bukan datang dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus selalu memberikan petunjuk yang benar, namanya juga Roh Kudus, pasti yang dikerjakan adalah kudus dan yang benar. Nah, apalagi yang Roh Kudus lakukan bagi kita? Roh Kudus selalu memerdekakan kita setiap saat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, bahwa Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yang perlu kita rasakan setiap hari dalam hidup kita, menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit, kita harus tetap memiliki damai sejahtera di dalam hati, kemerdekaan. Karena apa? Kunci daripada hati kita, batin kita adalah kemerdekaan. Sewaktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, hati mereka tenang, merdeka, tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah, tidak ada rasa cemas. Tapi ketika mereka mengikuti petunjuk daripada iblis, mereka terjajah, mereka terikat, maka mereka kehilangan damai sejahtera. Makanya di akhir zaman ini Roh Kudus dicurahkan untuk memerdekakan kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita dari segala intimidasi roh-roh jahat. Hanya Roh Kudus yang bisa membebaskan kita dari segala pengaruh-pengaruh roh-roh jahat. Biarkan Roh Kudus memerdekakan hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu. Karena Roh Kudus itu memang sumber kemerdekaan. Selain itu, apalagi yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus itu Dia selalu memberikan ketenangan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus belajar mengandalkan Roh Kudus. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengar, Dia akan mengatakan
mengatakannya, Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi Roh Kudus itu membawa kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi, sehingga benar-benar Dia penolong sejati kita. Kalau manusia pertolongannya terbatas, orang-orang yang kita anggap hebat, atasan kita, atau mungkin orang yang cerdas, itu ada batasan pertolongannya. Tapi penolong yang sejati bagi kita adalah Roh Kudus. Nah, supaya Roh Kudus itu menjadi penolong sejati kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus dibaptis Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11, kata Yohanes Pembaptis, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kita harus dibaptis Roh Kudus, artinya dipenuhi Roh Kudus, sehingga kemuliaan Bapa itu melingkupi hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya di dalam diri kita. Yang berikutnya yang harus kita lakukan agar Roh Kudus jadi penolong kita, penolong sejati kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus setiap saat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Ada orang merasakan hadirat Roh Kudus hanya pada saat jam ibadah. Betapa ngerinya kalau kita hanya merasakan kehadiran Roh Kudus hanya saat beribadah, sementara kita beribadah mungkin paling sekitar 2 jam. Habis itu hilang. Itu sangat menyedihkan. Kehadiran Roh Kudus itu bukan sejam 2 jam, tapi setiap saat. Makanya kita harus selalu bersekutu dengan Roh Kudus di dalam hati kita, di pikiran kita, bahwa Dia adalah penolong sejati kita. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berfokus pada bisikan Roh Kudus yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagi kita dalam Roma 14 ayat 17. Bahwa Roh Kudus itu memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera. Jadi kita harus benar-benar yaitu berfokus kepada pekerjaan Roh Kudus, bukan bisikan-bisikan roh-roh jahat. Yang terakhir, bahwa kita harus membangun persekutuan dengan Roh Kudus melalui doa dan penyembahan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4, ketika tiba hari Pantekosta, mereka berkumpul bersama, berdoa bersama-sama, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang luar biasa. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dikuatkan, dihiburkan, berani memberitakan Injil. Berkali-kali Petrus dan Rasul yang lain ditangkap dan dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka tetap berani. Karena apa? Mereka selalu membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Yahweh, kedatangan Yeshua HaMasiah semakin dekat. Mari kita fungsikan kehadiran Roh Kudus itu menjadi penolong sejati bagi kita setiap saat. Di pikiranmu, di hatimu, tindakanmu selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Maka engkau akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan engkau menang melawan segala tipu muslihat daripada si jahat. Yang paling utama, jika kita sungguh-sungguh selalu bersandar pada pimpinan Roh Kudus, penolong sejati bagi kita, kita dijamin pasti masuk surga karena kita hidup kudus dan benar melalui kehadiran Roh Kudus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, menguduskan kami, menjamin keselamatan kami. Dan terlebih lagi Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami kuasa, sehingga kami menjadi pemenang di dalam Yesus Hamasiah melalui urapan Roh Kudus. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya Roh-Mu mengurapi mereka setiap saat, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, kekuatan Roh Kudus penolong sejati di dalam hidup mereka semua. Kami bersyukur buat penolong sejati yang selalu hadir bagi kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.